Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin ngajakin teman-teman sekalian untuk belajar bareng-bareng gimana sih cara mengidentifikasi kapan tren itu dinyatakan berakhir. Tanpa lama-lama, teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam chart saya. Nah, sebelum kita mempelajari kapan sih tren itu dinyatakan berakhir, tentu aja teman-teman perlu tahu dulu bagaimana cara menentukan tren. Yang saya tahu dan sudah banyak banget di-share di YouTube-nya Jaripedia, teman-teman bisa tonton aja ya. Nanti teman-teman bisa scroll semua video yang ada di Jaripedia, teman-teman bisa tontonin semua video yang berkaitan dengan tren, bisa EMA maupun market structure. Nah, yang saya ketahui teman-teman adalah kita bisa menggunakan EMA untuk menentukan tren maupun market structure untuk menentukan tren. Nah, sekali lagi ini tergantung cara menentukan trennya. Kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman tenang aja. Kita bahas yang nomor satu dulu, yaitu menggunakan EMA. Nah, kalau teman-teman ngikutin Jaripedia, saya sering banget yang nge-share bahwa saya tradingnya menggunakan tren dengan batasan menggunakan EMA, Exponential Moving Average. EMA yang saya gunakan adalah EMA 200 dan EMA 100. EMA 200 adalah EMA yang warna biru, teman-teman bisa lihat ya. EMA merah adalah EMA yang EMA 100-nya di sana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Saat downtrend, EMA 200 berada di atas EMA 100. Ini artinya downtrend. EMA 200 berada di atasnya EMA 100. Kebalikannya, gimana tren yang sedang up? EMA 200 berada di bawah EMA 100. Kita akan mundurin aja chartnya dan kita akan nyalakan candlestick-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, ya, teman-teman bisa lihat ya, harga close di bawah EMA, running di bawah EMA, semua EMA ya, teman-teman bisa lihat, sampai akhirnya ditembus oleh harga dan harga close di atas EMA biru dan ditambahkan dengan crossing EMA 100 dan EMA 200 di sini. EMA 200-nya yang tadi di atas EMA 100, sekarang EMA 200-nya berada di bawah EMA 100, artinya pembalikan tren udah berubah di sini. Oke. Saat EMA crossing, teman-teman, ya, teman-teman fokusnya menjadi buyer only. Saat harga belum close di atas dan teman-teman harga running di bawah EMA 200-nya berada di atas EMA 100 maksud saya, bentuknya seperti ini berarti lagi downtrend. Teman-teman bisa cari area signifikan, area supply atau unfilled order yang terjadi di sini. Kita punya rally base drop di sini. Ya, kalau teman-teman ambil di sini sudah 1:1 ya. Dan akhirnya SL. Nah, kalau teman-teman entry di sini ya, ternyata ini areanya rally base drop. Nah, ini sudah menyalahi aturan EMA. Nah, saat harga close di sini, EMA-nya udah berpotensi, sekali lagi berpotensi untuk balik arah. Bisa jadi sideways dulu, bisa jadi langsung balik arah seperti Euro USD di H4 ini. Kebalikannya teman-teman sama aja, EMA 200 kapan balik arah? Ini kan lagi uptrend ya, EMA 200 berada di bawah EMA 100, lagi uptrend. Kita bisa buy di area signifikan unfilled order selama EMA 200 berada di bawah EMA 100. Ini lagi uptrend. Kita punya rally base rally yang sangat menarik di sini dan harga kembali. Kemudian kita punya rally base rally di sini yang juga move out-nya bagus ya, move out-nya bagus, kenceng. Leg out-nya bagus dan teman-teman bisa buy di sini harusnya dapat juga. Ini di daily harusnya kelihatan cakep teman-teman. Dan teman-teman bisa continue trend ke up ya, teman-teman sampai akhirnya harga close di bawah EMA 200. Nah, ini bisa jadi berpotensi harga akan balik arah. Oke, atau sideways terlebih dahulu bisa aja. Ternyata harga balik arah, teman-teman. Kita bisa bikin lower low di sini, kita bikin low baru dan akhirnya sampai area demand yang tadi. Ini yang sangat signifikan di sini, teman-teman. Ternyata ditembus gitu aja. Nah, ini terjadi balik arah namanya. Plus ditandai dengan EMA 200 crossing lagi dengan EMA 100. EMA 200 yang tadinya di bawah EMA 100 berubah menjadi EMA 200-nya berada di atas. Saya akan zoom in buat teman-teman. Ya, kelihatan kan? EMA 200-nya kembali ke atas lagi ya. EMA 100 di bawah. Nah, dikonfirm sama EMA yang kecil-kecil ini. Ya, EMA kecil-kecil nyabrang ya udah valid ya, teman-teman. EMA 50 dan 20-nya. Kita bisa fokus nge-sell di sini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya rasa sudah cukup jelas penjelasan saya tentang EMA. Sekarang kita berjalan ke market structure. Nah, market structure ini agak tricky karena ada banyak subjektivitas di sana, teman-teman. Intinya seperti ini, kalau teman-teman lihat di sini, kita punya pattern seperti ini.
kita punya low, kita punya high. Mana sih? Kita punya high, kita punya lower high. Sorry, ini higher lower high, higher low sama aja ya. Kita punya higher high lagi. Kita punya low high, lower high, dan higher high. Teman-teman bisa lihat, ini adalah trend up yang dinyatakan oleh market structure. Oke, ini up trend. Saya akan tulisin buat teman-teman. Nah, kapan uptrend ini berakhir? Ada dua cara, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini adalah pivot terdekat yang kita punya. Saat pivot ini di break, teman-teman, artinya harga udah nggak lagi uptrend. Nah, ini harga nge-break sampai sini, misalkan contoh aja, nge-break pivot terdekat ini, artinya uptrendnya udah terminated. Berarti teman-teman nggak lagi layak untuk beli, menurut aturan market structure tentu aja. Oke. Nah, ada dua cara sebenarnya untuk market structure. Teman-teman bisa pakai pivot terdekat ini. Ini adalah cara yang konservatif. Atau teman-teman bisa pakai batasan seperti ini. Wait, mana dia? Saya akan pakai garis yang lain aja. Iya, saya akan pakai ini. Teman-teman bisa tentukan pakai trend line. Trend line bisa teman-teman tarik dari low ke lower high berikutnya. Kemudian sampai akhirnya di sini ada crossing. Harusnya teman-teman kelihatan ya. Sampai ada di lingkaran yang warna kuning ini crossing, artinya uptrendnya udah terminated. Itu cara kedua. Sekali lagi akan saya ulang. Cara pertama, teman-teman bisa pakai batasan ini. Batasan pivot sebelumnya, lower high ini, wajib di break oleh harga close di bawah sini. Oke, harga close di bawah sini, pivot sebelumnya. Di garis yang warna merah, panah merah ini. Teman-teman bisa menyatakan bahwa harga terminated. Uptrendnya udah nggak lagi valid. Kalau masih running di sini ya masih valid uptrend, teman-teman. Kalau udah close kayak gini, berarti uptrendnya sudah tidak valid. Ini adalah cara pertama. Oke, saya akan ulangi cara yang kedua. Teman-teman bisa pakai trend line. Ini adalah cara yang agresif. Teman-teman bisa lihat, trend line ini wajib di break oleh harga. Harga close di bawah trend line. Oke, sekali lagi ya, teman-teman juga perlu meremove area demand di bawah-bawah sini juga ya. Saya lebih suka pakai cara yang pertama, teman-teman. Saya akan pakai ini. Ya, agar lebih konservatif ya. Saya stylenya bukan yang terlalu agresif, teman-teman, tradingnya. Saya tradingnya pingin nyantai, saya pingin jalan-jalan, nggak kepikiran trading terus ya kan. Saya pinginnya konservatif aja. Saya pilih cara yang seperti ini. Sah. Nah, teman-teman, itu adalah cara untuk mengidentifikasi uptrend yang berakhir menggunakan market structure. Kalau downtrendnya gimana? Ya tinggal dibalik aja, teman-teman. Simple, tinggal dibalik. Kita punya high. Kita punya low. Kita punya higher low. Kita punya lower low. Oke, gampang banget kan? Nah, sama halnya dengan ini, teman-teman. Bisa kita lihat. Kapan downtrend ini dinyatakan berakhir? Ya, tinggal dibalik aja sebenarnya. Ini adalah pivot sebelumnya, ya, pivot sebelumnya. Saat harga running di sini, artinya downtrendnya valid. Tetapi saat garis merah ini, panah merah ini di break oleh harga, ini cara yang pertama, teman-teman. Artinya downtrendnya nggak lagi valid. Artinya downtrendnya tidak bisa digunakan kembali. Jadi teman-teman nggak bisa entry sell lagi di atas-atas ini karena ya sekali lagi trennya tidak lagi valid menurut market structure. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah teman-teman bisa sekali lagi menggunakan trend line. Ini adalah cara yang agresif. Cara yang pertama tadi adalah cara yang konservatif. Ini yang agresif ya. Ya sekali lagi teman-teman perlu meremove juga supply di sini ya. Supply di sini wajib di remove dan seterusnya dan seterusnya. Oke teman-teman, komplit ya. Gimana kita sekarang melihat chart? Kita akan cari contoh di dalam chart. Easy peasy, saya akan matikan. Nah, teman-teman bisa lihat kita punya uptrend di sini kalau teman-teman lihat ya. Kita punya uptrend. Oke, saya akan rapikan. Ini adalah garis uptrendnya. Ini bekerja, teman-teman. Area di sini bekerja, terus rally ini bekerja, bikin uptrend baru, ya kan? Bikin higher high baru di sini, teman-teman. Ini high, ini low, high, lower high, higher high lagi,
Setelah itu area ini bikin high lagi, tentu aja teman-teman nggak mungkin entry selebar ini ya. Kita entry di area tropis rally terdekat di sini atau turun satu time frame teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bikin higher high baru dan akhirnya pivot sebelumnya ini di break. Alright. Saya akan tandain pakai panah merah seperti yang contoh gambar tadi. Teman-teman bisa lihat harga close di bawah garis merah atau panah yang warna merah. Artinya uptrendnya di sini udah tidak lagi valid. Ini untuk cara yang pertama. Kalau teman-teman menggunakan cara yang kedua, berarti teman-teman, tariknya berarti teman-teman pakai ini ya, pakai trend line. Jadi mirip-mirip ya areanya, kebetulan ini mirip-mirip. Kita akan cari contoh yang lain. Nah, sekarang harga berubah arah menjadi downtrend. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah downtrend. Tadi uptrend yang di violated, teman-teman. Nah, kapan downtrend ini dinyatakan berakhir? Nah, teman-teman, cara yang pertama sekali lagi, teman-teman bisa pasang garis horizontal di sini. Saat harga kembali ke atas dan menghancurkan pivot ini, artinya downtrendnya udah nggak valid, gitu aja ya. Oke, gampang kan? Kalau teman-teman pakai aturan trend line, oke, kita akan pasang trend line-nya dari sini ke sini, dari pivot ke pivot. Oke, saat harga kembali ke sini, close di atasnya sini, dan area signifikan di sini, area supply yang berada di sini di remove, harga close di atas, artinya downtrendnya sudah tidak lagi valid. Oke, sekali lagi ya. Kalau nggak lagi valid, teman-teman nggak boleh nge-sell. Kalau teman-teman lagi uptrend, nggak lagi valid ya, tentu aja tidak saatnya untuk nge-buy. Kita perlu tunggu tren berikutnya terbentuk. Misalkan kita ambil contoh yang ini aja ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita punya uptrend seperti ini. Dan kita akan cari area entry-nya. Teman-teman bisa lihat kita punya kesempatan untuk entry di sini. Ini time-nya kebanyakan. Kita punya drop base rally yang cukup menarik di sini. Ya, ini ada hidden base ya kecil dan kita akan kembali ke 240. Nah, ini adalah area entry kita. Teman-teman bisa lihat harga masuk dan kemudian bikin higher high baru ya di sini higher high-nya sampai pivot ini ditembus ya kan. Pivot ini ditembus, teman-teman belum punya kesempatan untuk nge-sell karena belum punya downtrend-nya. Nah, kalau udah terbentuk seperti ini, teman-teman bisa nge-sell. Ya, trennya udah terbentuk, saya akan hapus saja. Saya akan gambarin tren yang baru. Tadi uptrend-nya udah terviolated dan kita punya downtrend yang baru. Ya, silakan cari area entry yang paling masuk akal. Untuk kita lihat di sini, kita punya drop base drop, kita punya apa lagi tadi? Kita punya rally base drop di sini, teman-teman. Ada drop base drop kecil ya. Ya, rally base dropnya saya gabungin aja. Kita kembali ke 240, teman-teman. Ya, kita punya drop base drop, kita punya rally base drop, dan ya, teman-teman bisa lihat. Harga bekerja lagi, bikin lower low baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, kapan sekali lagi downtrend ini di remove, atau dihapus, atau sudah di violate, teman-teman? Ya, tunggu downtrend ini di remove oleh harga saat harga kembali ke situ. Oke, teman-teman bisa pakai rule yang pertama. Ini rule yang pertama, saya akan catat. Ini rule yang pertama. Kemudian ini adalah rule yang kedua. Rule yang pertama pakai pivot sebelumnya, saya akan catatin deh. Pakai pivot di break, oke. Rule yang nomor 2 adalah trend line di break. Simple but powerful ya teman-teman. Saya pakai ini dan working very well. Pakai market structure dan juga EMA. Mau teman-teman gabungin? Boleh banget. Tapi saran saya pakai salah satu aja ya, jangan digabungin. Kalau digabungin, buat teman-teman yang mungkin udah lama tradingnya, udah ya punya banyak data, pasti tahu. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru kenal sama strategi supply and demand, barengan sama market structure ataupun EMA, pasti akan bingung. Saran saya teman-teman pilih salah satu atau simply start dari EMA. Kalau market structure ya jauh lebih ribet ya daripada EMA. EMA sangat simpel. Teman-teman bisa start dari EMA untuk mempelajari tren ya. Dan materi ini melengkapi materi teman-teman kapan dinyatakan tren berakhir. So, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like. Kalau teman-teman nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa join di komunitasnya Jaripedia di Telegram. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Saya dan Indra Pratama undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!